kalau aku pribadi sih sebagai warga negara yang baik dan negara Indonesia kan Mbak DP dan Pak Kasat. Mbak DP kabarnya laporan nih Pak Kasat gimana? Seperti apa mungkin? ya kalau aku pribadi sih sebagai warga negara yang baik dan negara Indonesia kan memang mempunyai hukum yang berlaku. Jadi aku ya sebagai warga negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement-statement yang tidak baik dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah. Jadi ya saya wajib untuk lapor. Siapa KDP? Saya nggak tahu namanya itu siapa. Ada beberapa, cuma saya nggak tahu namanya. Saya cuma tulis akunnya aja karena saya nggak tahu dan nggak kenal orang itu. Menghina yang seperti apa sih, Mei? Menghina yang seperti apa sampai akhirnya dilaporin? Ya, mandul itu kan perlu dibuktikan ya sayang. Terus kemudian rumah, masalah sebenarnya itu nggak masalah, cuman ini terus-terusan loh mas. Bolak-balik saya sudah mencoba untuk mengikuti kata istilah diam itu emas, tapi ternyata diam itu emas itu sepertinya saya harus melakukan sesuatu hal yang tegas aja gitu. Ya saya melakukan. Ada berapa akun? Ada beberapa. Kalau udah sangat menyebut nama aku Dewi Muria Agung, alias Dewi Persik, bla 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 bla, sampai menyinggung tentang mandul, sampai menyinggung tentang 3 kali janda. Sebenarnya nggak apa-apa, memang itu faktanya 3 kali janda. Tapi mungkin aku perlu membela diri juga di sini bahwa aku sebagai perempuan, kalau saya ini perempuan ya, saya nggak bicara dengan laki-laki, maksudnya ini mbak perempuan dan nggak kepengen ya pernikahannya itu gagal ya mas, pengennya itu selamanya. Tapi kan saya merasa bahwa saya tidak selingkuh loh. Saya bercerai karena saya diselingkuhi, saya bercerai karena saya mengalami KDRT. Jadi kalau misalkan saya tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga, bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip nggak baik. Saya cuma nggak mau aja dijadikan pelampiasan dengan tangan, kaki, ya kan? Dicekik. Nanti suatu saat saya akan keluarkan foto saya zaman dulu. Kenapa saya bisa berbicara mengenai KDRT? Sekali lagi bukan tentang Lesti atau Bilar ya. Dari kemarin teman-teman tuh menanyakan tentang KDRT loh. Ingat nggak zaman pertama kali gitu? Jadi tapi sama mereka itu di seolah-olah itu saya berbicara tentang kedua orang itu. Akhirnya saya diserang. Saya nggak tahu apakah mereka memang membela secara naluri atau imitasi, saya nggak tahu. Pak Yogan, dengan akun itu sempat komunikasi Sama siapa? sama akun yang haters itu Komunikasi untuk memberi peringatan. Negur gitu. Oh sudah pernah negur, saya sudah pernah negur. Saya bilang, Mbak, tolong kalau bicara itu jangan seperti itu. Saya itu 3 kali gagal menikah itu bukan karena saya macam-macam. Saya udah kasih tahu karena mantan suami saya itu selingkuh dan pernah melakukan KDRT terhadap saya. Dan yang ketiga ini menipu saya duitnya. Cuma bedanya saya nggak lapor polisi mbak. Gitu. Dan makanya itu doang. Pak Kasat, laporan diterima nggak Pak Kasat? Terkait laporannya, Pak Kasat, terkait laporannya gimana Pak Kasat? Karena kebetulan saya syutingnya kan waktu itu kan di Depok. Saya tahu informasi-informasi itu di TikTok itu saya pas ada di Depok. Ya? Iya, saya ada di Depok. Pak Kasat, laporan diterima Pak Kasat? Iya, jadi hari ini tadi Mbak DP berkonsultasi dengan kita terkait Handphone dong, kerudung merah. Gimana? Nggak, handphone. Kerudung merah turun. Ya, jadi pada hari ini Mbak DP datang ke Polres Metro Depok ya, berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga ya, kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik untuk kita lidik lagi ya, kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa ya. Yang jelas penerapan pasal dari Undang-Undang ITE kita terapkan di situ untuk sementara seperti itu. Pasal berapa jungto berapa? Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya, tapi nanti dalam perkembangannya ini kan baru hari pertama ya, kita akan kembangkan lagi, kita belum Karena tahu ada beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36? Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemerintahan tersebut sehingga mengganggu perekonomiannya, sehingga kita terapkan pasal itu. Namun dalam perkembangan nanti kita beritahu. Nomor LP-nya berapa nih?
Gimana? Udah bikin laporan berarti? Sudah bikin Nomor laporan. LP-nya? Sudah. Wah, nggak hafal saya ya. Ini Bang Sandi. Kerugiannya Mami kerugian Mungkin LP-nya? Enggak, ada 2 pekerjaan. 2 pekerjaan, tapi yang satu pekerjaan nggak usah inilah, yang satu pekerjaan ini aja. Kalau yang satu pekerjaan itu berkaitan dengan TV dan karena nggak pakai kontrak kalau TV kan Mas. Tapi yang satunya lagi itu pakai kontrak. Jadi karena ada isu-isu ini loh rame-rame di TikTok apa segala macamnya. Jadi klien merasa bahwa waduh untuk sementara ntar dulu ditunda gitu. Jadi itu kan juga merugikan aku. Sedangkan jadwalnya udah lama banget kan, udah 5 bulan yang lalu. Cuma gara-gara si perempuan itu kohar terus diberanda terus gini. Jadi intinya mereka nggak mau aku ada masalah dengan siapapun gitu loh. Mami, laporannya ini bersinambung dengan yang di Polres Selatan itu. Berkesinambungan. Artinya Beda. Kalau yang di sana masih Bang Sandi nomor LP-nya berapa? belum dicabut, yang di sana masih ya. Teruskan masih loh. Ini berarti dalam keputusan Mami sendiri, Mam. Masih ini sekarang Keputusan Mami sendiri. Kemarin membuat siapa laporan ya? ini. Kemarin Kis yang wawancara mamaku. Pas aku lagi di Taman Anggrek kemarin, mamaku nggak jawab kan, mamaku nggak bilang dicabut, ya berarti terusin Mas. Gimana dong? Berarti ini juga dari Mama juga Mas, disuruh ngelaporin juga yang ini. Ya karena mbak mamiku tuh kemarin sempet sakit drop. Yang pertama yang pas aku dipanggil loan itu, mami aku sempet drop. Ada di situ ada dokumentasinya, kemarin sempet wawancara langsung. Jadi mamaku bilang bagaimana, apakah mau dicabut atau enggak? Mamaku bilang nggak tahu. Pokoknya saya ini lagi kesel hatinya masih gitu. Coba nomor LP-nya mungkin bisa dibacakan, Mami. Iya. Dibacakan aja ya, baca. Bacakan aja, Mami. Oke. Dibaca lah, Pak. Bacanya nomor. Oh iya Pak. Ya Pak Kasat aja deh. Maaf Pak. Naikin lagi nih. Ya. Nomor 2739 11 Romawi 2022 ya, Polres Depok. Itu nomor LP-nya. Oke, siap. ada rencana kapan mau dipanggil atau diperiksa? Ya, nanti kita tentukan waktunya dulu ya, terkait jadwal Mbak Depa juga padat, kemudian kita harus mengecek siapa pimpinan akun juga kan. Jadi ada waktunya lah, kita nanti akan terus. Alat buktinya Pak? Sementara video-video dari akun-akun tersebut ya sudah kita nanti juga ada surat terkait pembatalan kerja tersebut yang dijadikan dasar untuk pasal 36-nya karena merugikan secara ekonomi. Itu aja. Bang, berarti akunnya belum kelacak Bang ya? Masih dicari. Ya, Udah ketemu. sudah ketemu ya, sudah ketemu. Itu Akunnya di mana, sudah Bang? ada, tinggal orangnya. Keberadaannya sudah kita ketahui. Wilayahnya? Ya. Kenapa? Wilayahnya Daerah Medan. Ya, Sumatera lah. Ya, Depok mana? enggak. Medan, Narip. Allah. Ada beberapa Ada beberapa lah, ada beberapa. Ngali. 20 atau cuma tiga. Yang lain alhamdulillah ibu-ibu banyak yang bela. Nih, tapi gimana sih Mi artinya melihat harusnya kan laporan-laporan Mami yang sebelumnya kepada haters itu bisa menjadi contoh untuk haters yang lain, tapi masih ada aja yang haters yang nakal lah bisa dibilang gitu Mi. Makanya itu kalau dimaafkan kan nanti akan menjadi bahan untuk mereka entah mendapatkan follower, entah mendapatkan endorse. Oke.